down. Yeah, I've been feeling so. I've been. Halo teman-teman, terima kasih telah mampir ke video saya ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang menilai karya melalui kritik dan esai. Materi ini berada di SMA kelas 12. Oke, lanjut. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Kedua jenis teks ini sangat menarik untuk dipelajari karena dapat memberi wawasan sekaligus berpikir kritis dalam menilai karya orang lain. Teks kritik berisi tentang penilaian kelebihan dan kelemahan sebuah karya secara objektif disertai dengan data-data pendukung, baik sinopsis karya, alasan logis, dan teori-teori yang mendukung. Teks esai berisi kajian tentang suatu objek atau fenomena tertentu dari sudut pandang pribadi penulisnya, bersifat subjektif dan disajikan dengan gaya bahasa khas penulisnya. Berikut ini ialah perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Yang pertama, di bagian kritik. Kritik objek kajian adalah karya, semisalnya seni, musik, sastra, tarian, drama, film, pahat, dan lukis. Kemudian yang esai, objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Yang kedua, di bagian kritik, ada deskripsi karya bila karya berwujud buku deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Di bagian esai, tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Yang ketiga, bagian kritik menyajikan data objektif. Di bagian esai tidak selalu membutuhkan data. Menyusun kritik sastra. Dalam menyusun kritik, ada beberapa hal yang harus dipegang oleh kritikus atau penulis kritik. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Penulis kritik atau kritikus harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. Yang kedua, kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. Yang ketiga, kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. Yang keempat, kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkap kelemahan, tetapi harus seimbang dengan kelebihannya. Yang kelima, jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya. Berikut berbeda dengan kritik yang menyajikan kelebihan dan kelemahan karya. Esai membahas objek atau fenomena dari sudut pandang yang dianggap menarik oleh penulisnya. Hal yang dibahas kadang-kadang bukan merupakan hal yang penting bagi orang lain, tetapi kejelian penulis dalam memilih aspek yang acap kali diabaikan orang lain, serta kemampuannya menyajikan dalam bahasa yang mengalir lancar membuat esai menjadi menarik. Sistematika teks kritik dan esai dapat dilihat dari struktur teksnya. Sama dengan struktur teks eksposisi, yaitu pernyataan, pendapat atau tesis, argumen, dan penegasan ulang. Sebagai teks eksposisi, teks kritik dan esai secara umum juga memiliki kaidah kebahasaan yang hampir sama dengan teks eksposisi. Kaidah kebahasan teks kritik dan esai adalah: yang pertama, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Yang kedua, banyak menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Yang ketiga, banyak menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Dan yang keempat, banyak menggunakan kata kerja mental khusus untuk esai
Penyajiannya menggunakan gaya bahasa yang subjektif. Oke, itulah penjelasan dari saya tentang menilai karya melalui kritik dan esai. Bila ada ucap kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan dan sampai jumpa kembali. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.